Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1 yang beranggotakan Zulfa Nurfitriana, Nisal Faturrohmah, dan Abiola Lukia Audihani. Kami merupakan mahasiswa pendidikan kimia semester 6 dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai penetapan kadar gula sebelum dan sesudah inversi. Nah, video ini merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Praktikum Kimia Industri Bahan Pangan dengan dosen pengampu Dr. Endang Triwahyuni Maharani MPD dan Doktoranda Yusrin MPD. Masuk ke penjelasan pertama, kadar gula terdiri atas gula invert yaitu gula mereduksi dan sukrosa. Nah, dasar penetapan dari praktikum ini adalah gula invert dalam contoh direaksikan dengan larutan Lufskurel berlebihan. Selanjutnya, kelebihan larutan Lufskurel dititrasi dengan larutan baku natrium tiosulfat. Kadar gula invert dalam contoh dihitung dengan menggunakan daftar kesetaraan. Yang terakhir, kadar sukrosa dihitung dari selisih kadar gula setelah inversi dan sebelum diinversi. Penjelasan selanjutnya adalah mengenai alat. Nah, pada penetapan kadar gula sebelum dan sesudah inversi, alat yang digunakan adalah gelas beker 100 ml, 500 ml, dan 1000 ml. Selanjutnya, labu ukur 100 ml dan 1000 ml. Alat yang diperlukan selanjutnya yaitu pengadu kaca dan pipet tetes. Lalu ada buret, statif klem, dan pendingin udara. Alat lainnya yaitu timbangan dan neraca. Selanjutnya, digunakan Erlenmeyer ukuran 250 ml dan stop Erlenmeyer. Kita juga menggunakan penangas air, pipet volume ukuran 5 ml, 10 ml, dan 25 ml beserta fillernya. Yang selanjutnya yaitu gelas ukur ukuran 15 ml dan 50 ml. Alat terakhir yaitu kaca arloji. Setelah mengetahui alat yang diperlukan pada praktikum kali ini, selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai bahan atau reagen. Nah, reagen yang diperlukan pada penentuan kadar gula sebelum dan sesudah inversi adalah yang pertama H2SO4 6N, lalu ada HCl 4N dan 0,1 N, NaOH 0,1 N, larutan Ki 20%, larutan amilum atau kanji 1%, indikator metil jingga 0,1%, seng asetat, larutan Lufskurel, larutan natrium tiosulfat 0,1 N, larutan baku primer KiO3 0,1 N, dan yang terakhir HCl 2N. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai perhitungan dan pembuatan dari reagen. Yang pertama yaitu H2SO4 6N. Di sini kita membuat atau mengencerkan H2SO4 6N dari H2SO4 pekat 98%. Hal pertama yang harus kita ketahui adalah massa sebenarnya dari H2SO4 pekat 98%. Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa massa sebenarnya dari H2SO4 pekat 98% adalah 1764 gram. Setelah kita mengetahui massa sebenarnya, selanjutnya kita menghitung normalitas dari asam sulfat 98%. Dengan menggunakan rumus normalitas, diketahui bahwa normalitas asam sulfat pekat 98% yaitu 36 N. Karena yang kita butuhkan adalah H2SO4 6N, maka harus dilakukan pengenceran dengan rumus V1 dikali N1 sama dengan V2 dikali N2. Nah, berdasarkan perhitungan diketahui bahwa untuk membuat H2SO4N sebanyak 1000 ml, volume H2SO4 pekat 98% yang dibutuhkan adalah 166,67 ml. Nah, berikut merupakan cara pembuatan atau pengenceran H2SO4 6N dari H2SO4 pekat 98%. Pertama, isi gelas beker ukuran 1000 ml dengan 300 ml Aquades. Selanjutnya, ambil H2SO4 pekat sebanyak 166,67 ml menggunakan gelas ukur.
Tambahkan H2SO4 tersebut ke dalam gelas beker berisi Aquades secara perlahan dan aduk sampai homogen. Setelah homogen, barulah tambahkan Aquades sampai tanda batas volume 1000 ml, aduk kembali hingga homogen. Reagen yang kedua yaitu HCl4N dan 0,1N. Pembuatannya dari HCl 37%. Yang harus dihitung pertama kali adalah normalitas HCl pekat atau HCl 37%. Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa normalitas dari HCl pekat 37% adalah 12,06N. Karena yang kita butuhkan adalah HCl4N dan 0,1N, maka dilakukan pengenceran. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa untuk membuat HCl4N sebanyak 500 ml, volume HCl pekat 37% yang dibutuhkan adalah 165,84 ml. Nah, berikut merupakan cara pengenceran HCl4N dari HCl pekat 37%. Pertama, isi gelas beker ukuran 500 ml dengan 150 ml Aquades. Selanjutnya, ambil HCl pekat sebanyak 165,84 ml menggunakan gelas ukur. Lalu tambahkan HCl pekat yang sudah diukur tadi ke dalam gelas beker berisi Aquades secara perlahan melalui dinding gelas beker lalu homogenkan. Selanjutnya, tambahkan Aquades sampai batas volume 500 ml dan aduk hingga homogen. Pengenceran yang kedua yaitu HCl 0,1N dari HCl pekat 37%. Nah, berdasarkan perhitungan diketahui bahwa untuk membuat HCl 0,1N sebanyak 500 ml, volume HCl pekat 37% yang dibutuhkan adalah 4,15 ml. Nah, cara pembuatannya atau pengencerannya adalah isi gelas beker berukuran 500 ml dengan 150 ml Aquades. Selanjutnya, ambil HCl pekat sebanyak 4,15 ml menggunakan gelas ukur. Lalu tambahkan HCl pekat tadi ke dalam gelas beker berisi Aquades secara perlahan melalui dinding gelas beker lalu dihomogenkan. Selanjutnya, tambahkan Aquades sampai batas volume 500 ml lalu aduk hingga homogen. Reagen selanjutnya adalah amilum atau kanji 1%. Nah, cara pembuatan dari amilum atau kanji 1% adalah timbang 1 gram amilum atau kanji, lalu larutkan kanji dalam 100 ml Aquades dalam gelas beker. Setelah itu, didihkan larutan hingga diperoleh larutan yang agak kental. Selanjutnya, pembuatan indikator metil jingga 0,1%. Caranya adalah yang pertama, timbang 0,1 gram serbuk indikator metil jingga, lalu masukkan ke dalam gelas beker alkohol 95% sebanyak 90 ml. Encerkan campuran dengan Aquades hingga volume 100 ml. Nah, reagen selanjutnya yaitu natrium tiosulfat 0,1N. Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa untuk membuat natrium tiosulfat 0,1N sebanyak 500 ml dibutuhkan massa natrium tiosulfat sebanyak 12,4 gram. Nah, cara pembuatannya sendiri yaitu timbang 12,4 gram natrium tiosulfat dan larutkan dengan 200 ml Aquades pada gelas beker. Selanjutnya, tambahkan 0,2 gram natrium bikarbonat, lalu aduk hingga larutan larut sempurna. Yang terakhir yaitu masukkan larutan ke dalam gelas beker 500 ml, lalu tambahkan Aquades hingga volume batas 500 ml dan aduk hingga homogen. Reagen selanjutnya yaitu seng asetat. Nah, cara pembuatan seng asetat yaitu yang pertama, larutkan 21,9 gram seng asetat dengan 3 ml asam asetat glasial. Selanjutnya, larutkan dalam Aquades 100 ml pada gelas beker, lalu aduk sampai tercampur sempurna.
Selanjutnya reagen HCl2N. Pembuatan HCl2N yaitu pertama, masukkan sekitar 50 ml Aquades ke dalam gelas beker, masukkan 16,5 ml HCl pekat ke dalam gelas beker berisi Aquades tadi. Lalu selanjutnya larutkan dengan Aquades hingga batas volume 100 ml dan diaduk hingga homogen. Pembuatan larutan selanjutnya yaitu larutan baku primer KiO3 0,1N. Nah, berdasarkan perhitungan diketahui bahwa untuk membuat larutan baku primer KiO3 0,1N sebanyak 100 ml, massa KiO3 yang dibutuhkan adalah 0,3567 gram. Cara pembuatannya yaitu timbang 0,3567 gram KiO3, lalu larutkan dengan 50 ml Aquades pada gelas beker dan aduk hingga larut. Selanjutnya, masukkan larutan KiO3 ke dalam labu ukur 100 ml dan tambahkan Aquades hingga tanda batas volume. Lalu gojok hingga homogen. Pembuatan reagen selanjutnya yaitu larutan Lufskurel. Prosedurnya pertama, larutkan 25 gram Cu sulfat dalam 100 ml air. Selanjutnya, larutkan 50 gram asam sitrat dalam 50 ml air. Kemudian larutkan 143 gram natrium karbonat anhidrat dalam 300 hingga 400 ml air mendidih, lalu dinginkan. Setelah itu, tambahkan larutan asam sitrat ke dalam larutan natrium karbonat yang telah dingin sambil digoyangkan perlahan. Terakhir, tambahkan larutan Cu sulfat, lalu encerkan dengan Aquades 1000 ml, biarkan semalaman, saring bila keruh atau jika jernih tidak perlu disaring. Terakhir, simpan ke dalam labu ukuran 1000 ml. Selanjutnya kita masuk ke prosedur standarisasi natrium tiosulfat. Nah, natrium tiosulfat ini merupakan standar sekunder sehingga perlu adanya pembakuan. Prosedurnya yaitu pipet 10,0 ml KiO3 0,1N, lalu masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Tambahkan 5 ml asam sulfat 2N dan 5 ml Ki 5%. Goyangkan perlahan hingga Ki larut sempurna. Titrasi dengan natrium tiosulfat. Saat warna kuning hampir menghilang, hentikan titrasi dan tambahkan indikator amilum 1 ml. Lalu lanjutkan titrasi hingga warna birunya tepat hilang. Terakhir, catat volume natrium tiosulfat hasil titrasi dan ulangi titrasi sebanyak 3 kali. Pembahasan selanjutnya mengenai prosedur penetapan kadar gula sebelum inversi. Pertama, timbang 1 hingga 2 gram sampel, masukkan ke dalam labu ukur 250 ml, encerkan dengan Aquades sampai tanda batas, lalu homogenkan. Larutan ini merupakan larutan A. Selanjutnya, pipet 25,0 ml larutan A, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml, encerkan dengan Aquades sampai tanda batas, lalu homogenkan. Larutan ini merupakan larutan B. Prosedur selanjutnya yaitu pipet 25,0 ml larutan B, masukkan ke dalam stop Erlenmeyer, tambahkan 25,0 ml larutan Lufskurel, hubungkan dengan pendingin udara dan panaskan sampai mendidih. Dari larutan mendidih ditunggu hingga 10 menit lalu didinginkan. Setelah dingin, tambahkan 25 ml H2SO4 6N secara perlahan-lahan sambil dikocok agar gas CO2-nya hilang. Tambahkan 15 ml Ki 20%. Setelah itu, titrasi larutan menggunakan Na-tiosulfat 0,1N dengan indikator amilum 1%. Nah, hentikan titrasi ketika warna biru tepat hilang. Terakhir, lakukan titrasi blanko dengan cara memipet 25,0 ml larutan Lufskurel, tambahkan 15 ml Aquades, hubungkan dengan pendingin udara dan panaskan sampai mendidih. Prosedur berikutnya sama seperti prosedur pada sampel. Terakhir, penjelasan mengenai prosedur penetapan kadar gula sesudah inversi. Caranya yaitu pertama, pipet 25,0 ml larutan B, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml, tambahkan 2 hingga 3 tetes indikator MO, lalu tambahkan tetes demi tetes HCl4N sampai larutan berwarna merah.
tambahkan 1 ml HCl 0,1 N. Selanjutnya panaskan pada suhu 50 hingga 60 derajat Celcius selama 30 menit dalam penangas air. Dinginkan dan netralkan dengan NaOH 0,1 N, lalu encerkan dengan aquade sampai tanda batas dan dihomogenkan. Larutan ini merupakan larutan C. Selanjutnya, pipet 25,0 ml larutan C masukkan ke dalam stop Erlenmeyer, ditambahkan 25,0 ml larutan Lufskurrel, hubungkan dengan pendingin udara dan panaskan sampai mendidih. Dari larutan mendidih ditunggu hingga 10 menit lalu didinginkan. Setelah dingin, tambahkan 25 ml H2SO46N secara perlahan-lahan sambil dikocok agar gas CO2-nya hilang. Tambahkan 15 ml Ki 20%. Selanjutnya larutan dititrasi dengan natrium tiosulfat 0,1 N menggunakan indikator amilum 1% dan titrasi dapat dihentikan ketika mencapai TAT, yaitu ditandai dengan warna biru tepat hilang. Nah, setelah kita mengetahui mengenai prosedur penetapan kadar gula sebelum dan sesudah inversi, selanjutnya kita membahas mengenai perhitungan. Pertama, mula-mula dihitung selisih volume titrasi N-atiosulfat 0,1 N antara belangko dan sampel. Rumusnya adalah B dikurangi A dikalikan N-atiosulfat dibagi 0,1. Selanjutnya, hitung setaraan kadar gula invert dengan daftar. Nah, untuk menghitung gula invert sebelum inversi sebagai glukosa atau disimbolkan dengan X, rumusnya adalah F1 atau kesetaraan gula invert sebelum inversi dalam miligram dikalikan P1 atau faktor pengenceran sampel sebelum inversi dibagi B, yaitu bobot sampel dalam gram, dikali 1000, selanjutnya dikalikan 100%. Sedangkan untuk kadar gula invert sesudah inversi sebagai glukosa atau Y, itu rumusnya adalah F2, yaitu kesetaraan gula invert sesudah inversi dalam miligram dikalikan dengan P2, yaitu faktor pengenceran sampel sesudah inversi, per B, yaitu bobot sampel dalam gram dikalikan 1000 lalu dikalikan 100%. Selanjutnya untuk menghitung kadar sukrosa, itu cara menghitungnya yaitu rumusnya Y dikurangi X dikalikan 0,95%. Y di sini adalah kadar gula sebelum inversi dan X adalah kadar gula sesudah inversi. Yang terakhir yaitu kadar gula jumlah sebagai sukrosa. Rumusnya yaitu dengan mengalihkan kadar gula sesudah inversi dikalikan dengan 0,95%. Nah, yang terakhir yaitu lampiran daftar kesetaraan N-atiosulfat 0,1 N dalam mililiter dengan glukosa dan laktosa. Nah, daftar kesetaraan ini digunakan tadi pada rumus penetapan kadar gula sebelum dan sesudah inversi. Nah, kami kira sekian untuk penjelasan mengenai penetapan kadar gula sebelum dan sesudah inversi. Semoga informasinya bermanfaat. Mohon maaf sekali bila ada kesalahan. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.